Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep anggaran. Di sini saya sendiri Suska Diana dan rekan saya Ananisfa Saada dan satu rekan kami Salma Naura Ismail. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu konsep anggaran, proses akuntansi manajemen di sektor publik. Menurut The Chartered Institute of Management Accountants 1996, akuntansi manajemen mencakup aktivitas inti, yaitu partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis dan operasional, yaitu melibatkan pembuatan kebijakan, penentuan rencana, sampai penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, pembuatan dari panduan untuk keputusan manajemen, yaitu mencakup pembuatan analisis, penyajian dan interpretasi dari informasi relevan yang memadai, memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalian kinerja melalui pembuatan laporan atas kinerja organisasi yang mencakup perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan atau dianggarkan. Proses akuntansi manajemen merupakan integrasi yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perspektif tersebut, perlu dibedakan antara dua jenis aktivitas perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis untuk tujuan dan sasaran yang bersifat mendasar. Yang kedua, perencanaan operasional adalah jenis perencanaan yang penting untuk mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tersebut. Tahap-tahap penting dari proses perencanaan dan pengendalian ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan strategis berupa penyusunan tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental dan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, perencanaan penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan analisis dan umpan balik. Anggaran sektor publik. Mardiasmo tahun 2005 mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Indra Bastian tahun 2006 berpendapat bahwa anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Dan yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya Ananisfa Saada. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran operasional dan anggaran modal atau current versus capital budget. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan kendaraan, dan perabot, dan lain-lain. 2. Anggaran berdasarkan pengesahan atau tentative enacted budget. Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. 3. Anggaran dana umum versus anggaran dana khusus atau general versus special budget. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. 4. Anggaran tetap versus anggaran fleksibel atau fixed versus flexible budget. Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Dalam anggaran fleksibel, harga barang atau jasa per unit telah ditetapkan.
5. Anggaran eksekutif versus anggaran legislatif atau eksekutif versus legislatif budget. Anggaran eksekutif yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif dalam hal pemerintah serta anggaran legislatif. Sedangkan anggaran legislatif yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selanjutnya siklus anggaran. Yang pertama, persiapan atau preparation. Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Selanjutnya, persetujuan lembaga legislatif atau legislative enactment. Lembaga legislatif akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selanjutnya, administrasi atau administration. Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang direncanakan. Selanjutnya, pelaporan atau reporting. Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan. Selanjutnya, pemeriksaan atau post audit. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi pemasukan atau umpan balik atau feedback untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Selanjutnya, sistematika anggaran. General Financial Statistics merupakan pedoman internasional mengenai metodologi statistik yang telah dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF. Selanjutnya, klasifikasi GFS yang menjadi dasar sistematika anggaran di banyak negara. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Pendapatan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu pajak, social contribution, hibah, pendapatan lain-lain. Yang kedua, beban atau expense. Berikut dua tipe transaksi yang digolongkan sebagai beban. Yang pertama, refund. Yang kedua, biaya yang muncul atas barang dan jasa yang dicatat sebagai beban walaupun harga barang dan jasa yang dijual pada dasarnya melebihi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan kekayaan bersih. Demikianlah hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.